Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Esther, Kak Steven, dan Kak Jessica. Siapa di sini yang setiap hari Minggu bersuka cita? Saya. Udah rapi. Siap, wah ini saatnya kebaktian sekolah minggu nih. Aku mau mulai, nggak mau terlambat nih. Ada nggak? Adik-adik juga Kak. Iya. Ya, tapi mungkin ada yang, wah jangan-jangan udah hari Minggu lagi. Aduh, malah mengeluh sebel. ya. Minggu lagi, kebaktian Kak. lagi, Iya, gitu ya. Aduh, kebaktian pagi lagi, bangun pagi lagi. Kak Esther rasa di sini nggak Nggak ada. ada. Semuanya di sini senang jadi anak Tuhan. Oh, bagus Kak. Anak Tuhan udah begitu baik memberkati Iya, Kak. adik-adik. Hah? Ada lagunya loh nih Kak Steven. Oh, apa ya Kak lagunya? Yang ada lagunya senang jadi anak Tuhan. Aku Coba senang. Jessica. Ingat kan? Aku senang jadi anak Iya. Tuhan. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Bangkit Kita berdiri. mulai kebaktian ini. Adik-adik semangat ya memuji nama Tuhannya ya. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan. Gak boleh bohong. Bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Tuhan Yesus gak suka. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Gak boleh marah, marah ya, marah. Marah, marah, marah itu jelek. Marah, marah, marah itu jelek. Marah, marah, marah itu jelek. Tuhan Yesus gak. Berantem, berantem. Berantem, berantem, berantem itu jelek. Berantem, berantem, berantem itu jelek. Berantem, berantem, berantem itu jelek. Tuhan Yesus gak suka. Iya. Udah gak boleh apa tadi? Bohong, bohong. Marah-marah. Jelek. Berantem. Jelek juga. Tapi kan kita adik-adiknya nggak ada yang jelek ya Kak ya? Gak ada, karena jadi anak Tuhan itu harus baik. Baik. Berbuat baik terus gitu kan Kak Steven? Betul Kak. Iya. Sekarang kita mau doa. doa. Kita mau. Jadi adik-adiknya tetap bangkit berdiri ya. Ya, harus tangannya dilipat, matanya ditutup. Iya, kita nyanyi Kita mau lagu nyanyi. apa Kak Steven? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, Ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Tutup matanya, lipat tangannya, ikuti kakak berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu seminggu ini. Sekarang kami kembali kebaktian di hari Minggu. Bukakan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga ingin mendengar firman-Mu sertai kebaktian kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Esther, Ya, gimana sekarang kita mau lanjutin lagi. Kali ini puji-pujiannya ada 9 kata loh. 9 kata. Ada gininya. Ini gerakannya love, nanti ada begini. Ada love. Oke. Ada begini. Smile, ada begini. smile. Tahu nggak Kak Steven? Aku nggak tahu, Kak. Ini. Adik-adik tahu Kak? Adik-adik tahu Kak? Ada Kasih. 9. Kasih. Sukacita. Ada damai sejahtera. Oh, buah-buah roh, ingat gak? Kak. Iya betul. Ingat aku. Adik-adik yuk kita mau nyanyiin lagu buah-buah roh ya. Masih inget dong semuanya kan? Ingat. Iya. Gerakannya juga masih inget gak? Dari doa 10 hari ya, Kak? Iya. Iya. Tapi ya jangan dinyanyiin cuma doa 10 hari. Sekarang mesti ingat juga. Iya, terus menerus harus Iya. ingat. Ayo Kak Jess. Kita pakai gerakannya Kak Steven ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lagi adik-adik. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Iya. Tapi lagu ini jangan cuma dihafal, tapi harus dilakukan Iya, terus ya adik-adik. betul. Adik-adik harus tetap menjadi anak yang menyenangkan hati dengan Tuhan. memiliki buah-buah rohnya ya, Kak. Iya, kayak tadi yang kita ngomong marah-marah itu jelek kan? Karena buah-buah rohnya berkata apa? Kita harus sabar. Nah, Betul. sekarang kita saatnya paling penting nih Kak Steven. Wow, mendengarkan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita doa dulu ya, Kak. Iya, Kita doa kita lagi. mau dengar, kita mau memuji Tuhan dengan judul firman Tuhan, Tuhanku ku dengar. dengar. Jadi kita tetap bangkit berdiri, sikapnya tetap yang baik. Lipat tangannya, memuji Tuhan, buka mulutnya. Semangat ya adik-adik ya. Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus, Tuhan
Yesus, sekarang kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami tanam di hati kami dan bertumbuh subur. Kami mau melakukan ajaran firman Tuhan. Tuhan berkati kakak kami yang akan menyampaikan ajaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Udah siap semua? Sudah siap, Kak. Sudah siapin Alkitabnya? Kalau yang kelas Betania sama Yudea, Ya, nanti kan ada buka Alkitabnya. Duduk dengan baik. Nggak lihat kiri, nggak lihat kanan. Tidak bicara. Iya, yuk kita panggil kakaknya ya. Ayo Kak, kita ke sini aja, kan kakaknya di situ. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Caca. Sekarang kita waktunya mau mendengarkan firman Tuhan. Udah nggak ada yang main-main lagi ya. Nah, kakak mau melanjutkan cerita minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Ya, ada seorang bayi yang diangkat menjadi anak oleh putri Firaun. Namanya siapa? Ayo, masih ingat nggak? Betul, namanya Musa. Nah, Musa diangkat anak oleh putri Firaun. Tapi dulunya dibawa lagi ke rumah maminya untuk diberi ASI. Nah, Musa juga diceritakan firman Tuhan oleh mamanya, ya, untuk kenal siapa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Jadi walaupun Musa nanti harus kembali ke Mesir, Musa mengenal siapa yang disembah, yaitu Tuhan. Nah, setelah dewasa, akhirnya Musa dibawa ke Mesir oleh putri Firaun, diangkat menjadi anaknya. Musa bertambah besar, bertambah dewasa di tanah Mesir, di istana. Tapi Musa tetap ingat bahwa dia adalah bangsa Israel, orang Ibrani, menyembah Tuhan. Walaupun dia ada di Mesir, tapi dia tahu dia harus menyembah Tuhan. Dan dia adalah bangsa Israel. Dia nggak melupakan bangsanya. Pada suatu hari, Musa sedang berjalan, mau melihat keluar, mau lihat saudara-saudaranya bangsa Israel sedang bekerja adik-adik. Musa keluar melihat, wah ternyata pekerjaan bangsa Israel sangat berat. Ya, harus membangun untuk Raja Firaun. Harus terus bekerja, gak boleh berhenti. Musa melihat, wah kasihan ya saudara-saudaranya. Tapi saat Musa melihat sesuatu, hati Musa menjadi kesal. Mukanya jadi marah. Apa ya yang Musa lihat sehingga hatinya kesel, jadi marah? Musa lihat apa adik-adik? Penasaran kan? Kenapa Musa jadi marah? Mau tahu? Nah, kita lihat sama-sama ya. Aduh, harus kerja ini. Kerja terus. Aduh, panasnya kayak gini. Aduh, pinggangku sakit. Aduh, aku haus, aku lapar. Aduh, pinggangku sakit. Aku ingin istirahat dulu. Hei, kenapa berhenti? Ya Pak, saya ingin istirahat dulu. Alasan? Pinggang saya sakit, makan cuma sekali. Kerja! Terus lagi. Aduh. Bapak aja yang kerja, Pak. Hei! Aduh. Adik-adik, udah lihat kan tadi? Ada siapa? Ada salah seorang bangsa Israel yang sedang bekerja, tapi dia udah capek. Ya, dia mau istirahat sebentar. Tapi siapa yang datang? Tentara Mesir. Suruh apa? Kerja. Ayo, nggak boleh istirahat, harus kerja. Ah, capek. Nggak bisa.
harus kerja. Karena tadi orang Mesir ini kesel, ada orang Israel yang gak mau kerja. Akhirnya diapain adik-adik? Dipukul sehingga meninggal. Musa yang melihat saudaranya dipukul, saudaranya meninggal, hati Musa sedih. Dia jadi marah. Dia gak suka ada tentara Mesir yang memukul saudaranya adik-adik. Dia marah. Lalu apa yang dilakukan Musa? Kita lihat lagi ya. Hei, orang Ibrani, kerja. Kerja. Hah, itu dia penjaga prajurit Firaun yang telah membunuh saudara sebangsaku, bangsa Ibrani. Aku akan balaskan. Aku harus cepat-cepat menguburnya. Aku harus cepat-cepat menguburnya. Tadi adik-adik udah lihat apa yang dilakukan Musa? Musa diam-diam ngeliat. Oh, gak ada yang lihat nih. Aku pukul tentara Mesir. Sehingga tentara Mesirnya juga meninggal. Dan Musa menguburnya di dalam pasir. Musa lihat nggak? Lihat kiri kanan. Oh, gak ada yang tahu. Apa yang dilakukan Musa adik-adik? Perbuatan yang baik apa yang jahat? Musa melakukan perbuatan yang jahat, yaitu membalas kejahatan dengan kejahatan. Anak Tuhan, boleh nggak kayak begitu? Gak boleh adik-adik. Tidak boleh melakukan perbuatan yang jahat. Keesokan harinya, Musa mau lihat lagi nih. Saudara-saudaranya bekerja. Saat Musa ngelihat, loh kok ada yang berantem? Tapi yang berantem bukan tentara Mesir dengan orang Israel. Tapi sesama orang Israel sedang berantem. Musa cepet-cepet datang. Lalu Musa, gak boleh berantem. Gak boleh berantem. Tapi tahu gak adik-adik apa yang dikatakan oleh orang Israel? Kita mau buka Alkitabnya ya. Disiapin Alkitabnya, kita mau buka di Keluaran 2 ayat 14. Keluaran 2 ayat 14. Udah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut, sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Apa kata orang Israel adik-adik? Emang siapa kamu? Kamu emang hakim kita? Pemimpin kita? Bukan. Oh, apa kamu mau membunuh seperti kamu membunuh tentara Mesir kemarin? Ternyata adik-adik perbuatan jahat Musa kemarin ada yang lihat. Ya, orang Israel ada yang lihat juga. Mereka bilang, kamu mau bunuh kita juga ya? Nah, Musa menjadi takut adik-adik. Perbuatannya ketahuan. Akhirnya berita itu juga sampai ke Firaun. Firaun menjadi marah dan mau membunuh Musa. Akhirnya Musa harus lari dari Mesir dengan ketakutan. Musa jadi takut. Musa nggak disukai oleh bangsa Israel. Karena apa adik-adik? Karena melakukan perbuatan yang jahat. Musa jadi takut, harus lari. Akhirnya Musa sampai di Midian, daerah yang bernama Midian. Di sana Musa duduk istirahat,
karena habis lari. Musa duduk di dekat sebuah sumur. Musa duduk di situ sambil beristirahat. Lalu datang 7 anak perempuan. 7 anak perempuan ini adalah anak dari seorang imam di Midian. Nama imamnya adalah Rehuel atau nama lainnya Yitro. Siapa adik-adik? Rehuel atau Yitro. Diingat ya. Nah, 7 perempuan ini datang untuk menimbah air. Mengambil air untuk memberi minum ternak-ternak milik ayah mereka, yaitu Imam Rehuel. Tapi saat mereka mau menimba, ada sekelompok gembala yang mau isengin 7 anak perempuan ini. Tapi tadi siapa yang ada di sumur itu juga? Ada Musa. Musa mengusir gembala yang mau iseng. Ya, Musa berbuat baik. Dia nggak mau melihat ada yang iseng. Akhirnya Musa juga membantu mengambil air untuk ternak-ternak milik Imam Rehuel. Diambilin air. Akhirnya semua ternaknya bisa minum. Nah, perbuatan Musa ini baik atau bad? Perbuatannya baik, ya. Setelah itu 7 anak perempuan ini pulang ke rumah. Ayahnya Imam Rehuel bingung. Kok kalian cepat sekali? Udah pulang, udah sampai rumah. Biasanya nggak secepat ini. Nah, anak-anaknya bercerita bahwa ada orang Mesir yang menolong mereka. Saat ada gembala-gembala yang mau iseng, diusir oleh orang Mesir ini. Juga orang Mesir ini bantuin kita menimba air. Jadi pekerjaan kita cepat selesai. Nah, mereka nggak tahu kalau Musa adalah orang Ibrani juga, orang Israel juga. Karena Musa pas lari ketakutan pakai baju kerajaan, ya, pakai baju orang Mesir. Jadi dikira Musa itu adalah orang Mesir. Tapi Bapak Rehuel bilang, kemana orang yang bantuin kalian? Panggil dia untuk makan bersama karena udah bantuin kamu, ya. Akhirnya Musa dipanggil, Musa diajak makan, dan Musa tinggal di rumah Imam Rehuel untuk beberapa waktu lamanya. Dan Musa juga diberikan seorang istri dari anak Imam Rehuel. Namanya Sipora. Dan Tuhan juga memberkati Musa dengan mengaruniai 1 anak laki-laki. Musa mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena Musa berbuat baik. Saat Musa berbuat baik, Musa disukai oleh orang-orang di sekelilingnya. Juga Tuhan suka. Tuhan memberikan berkat untuk Musa. Nah adik-adik, dari cerita hari ini kita belajar apa sih? Kita belajar untuk selalu melakukan perbuatan yang baik. Seperti Musa, ya. Saat Musa mau menolong, Musa berbuat baik. Orang-orang di sekelilingnya suka. Tuhan senang. Tuhan memberikan berkat. Tapi saat Musa melakukan hal yang jahat, membalas kejahatan dengan kejahatan, apa yang Musa dapat? Musa gak disukai oleh orang Israel. Musa juga harus lari ketakutan karena mau dibunuh oleh Raja Firaun. Nah adik-adik, pilih yang mana? Mau seperti Musa yang melakukan perbuatan jahat, apa Musa yang melakukan perbuatan baik? Harus melakukan perbuatan yang baik dong ya. Anak Tuhan harus selalu melakukan perbuatan yang baik. Kalau adik-adik melakukan perbuatan yang baik, di sekeliling adik-adik suka sama adik-adik. Juga siapa yang senang? Tuhan lihat, wah adik-adiknya melakukan perbuatan yang baik. Tuhan udah siapin berkat, memberikan berkat yang melimpah buat adik-adik. Ya, banyak perbuatan baik yang
bisa kita lakukan? Menolong, ya, melakukan firman Tuhan, berdoa, itu melakukan perbuatan yang baik. Nah, jadi hari ini kita belajar untuk selalu melakukan perbuatan yang baik. Sip, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik siapin sikap doa yang baik, tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Kak Caca berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami mau menjadi anak Tuhan yang melakukan perbuatan yang baik. Ajar kami untuk selalu menaati setiap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sarah. Nah, tadi adik-adik udah pujian, udah dengar firman juga. Sekarang saatnya kita mau ayat hafalan dan aktivitas. Nah, adik-adik yang dari kelas Yudea, Betania, terus Galilea juga udah mulai buka Alkitab ya. Nah, yuk kita semua siapin buku catatannya dan Alkitabnya. Kak Sarah mulai ya. Hari ini tanggal 19 September 2021. Judul hari ini Musa membela bangsa Israel. Sekali lagi ya, judul hari ini Musa membela bangsa Israel. Bahannya diambil dari Keluaran 2 ayat 11 sampai 21. Sekali lagi, bahannya diambil dari Keluaran 2 ayat 11 sampai 21. Nah, ayat emasnya diambil dari Matius 5 ayat 16. Sekali lagi, ayat emasnya diambil dari Matius 5 ayat 16. Yuk, kita sama-sama lihat di Alkitab, kita baca ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, sekarang saatnya kita mau aktivitas. Nah, adik-adik, tadi adik-adik kan udah dengar cerita firmannya Kak Caca ya. Tadi Musa melarikan diri ke Midian dan dia duduk di dekat sebuah sumur. Nah, hari ini Kak Sarah mau ajak adik-adik membuat sumur. Nih sumurnya seperti ini ya. Bahan-bahan yang disiapin gampang adik-adik. Nanti adik-adik minta papi mami di rumah untuk print di link di bawah ini. Nah, nanti setelah di print hasilnya seperti ini adik-adik. Ya, aktivitas TFJ 19 September 2021. Nah, bahan lainnya adik-adik siapin kertas untuk alasnya. Terserah maunya warna apa aja, terserah adik-adik. Biru, hijau, coklat, atau mau warna apa aja, terserah adik-adik. Lalu ada gunting, ada lem, ada sedotan, dan ada spidol, krayon, atau pensil warna lainnya nggak apa-apa. Nah, caranya gampang adik-adik. Setelah adik-adik print, adik-adik gunting sesuai dengan garisnya.
Nah, nanti setelah digunting, jadinya akan seperti ini. Ini untuk sumurnya, dan satu lagi nanti untuk atapnya. Nah, setelah itu, setelah adik-adik gunting, nanti adik-adik warnain. Nih, kalau Kak Sarah mau bikin sumurnya itu seperti batu-batu. Ya, Kak Sarah bikin seperti ini. Kalau adik-adik mau bikin warna yang lain, motif yang lain juga nggak apa-apa. Nah, nanti diwarnain seperti ini. Warnanya, motifnya nanti terserah adik-adik. Nah, atapnya juga jangan lupa diwarnain ya. Kalau Kak Sarah mau warnainnya, atapnya warna coklat. Nah, adik-adik nanti warnain semuanya. Dan Kak Sarah udah selesai ngewarnain, nanti hasilnya seperti ini. Nih, ini untuk badan sumurnya, yang ini untuk atapnya. Lalu setelah itu adik-adik jangan lupa untuk potong nih garis tipis, garis putus-putusnya. Dipotongnya yang rapih ya adik-adik ya. Nah, setelah semuanya dipotong, adik-adik jangan lupa kasih lem di pinggir sininya ya. Nah, sekarang waktunya kita tekuk yang sudah dipotong tadi. Kita tekuk-tekuk seperti ini. Nah, lalu kita bikin lingkaran. Nah, ini nanti dilem ya adik-adik ya. Nah, nanti kalau sudah dilem akan jadi seperti ini. Tuh, ininya ditekuk dan sampingnya dilem. Jadi deh sumurnya. Nah, sekarang kita mau tempel sumurnya ke alasnya. Nih, kalau Kak Sarah pilih warna hijau. Nah, Kak Sarah lem ya. Nih, adik-adik lem bawahnya. Lalu ditempelkan di alasnya seperti ini. Nah, setelah itu kita mau bikin gagang sumurnya. Nah, adik-adik siapkan sedotannya, lalu dibagi dua, digunting dibagi dua. Nah, setelah digunting, bagian ujungnya adik-adik kasih lem ya. Setelah itu tempel di kiri dan kanannya. Nah, adik-adik nanti harus sama tingginya ya, kalau enggak nanti atapnya miring. Nah, ditempel di kiri kanannya. Setelah itu, atapnya seperti ini, adik-adik lipat jadi dua. Nah, terus adik-adik lem di ujungnya di atas sini. Lalu atapnya ditempel deh. Nah, jadi deh sumurnya. Seperti ini ya. Nah, adik-adik, terus kalau Kak Sarah di atasnya sini, Kak Sarah tulis ayat emas hari ini dari Matius 5 ayat 16. Nah, jadi deh adik-adik, aktivitas hari ini membuat sumur. Adik-adik harus bikin ya aktivitasnya, terus nanti boleh difoto, di tag di Instagram Tabernacle Family Junior. Boleh juga nanti dikumpulin terus adik-adik. Nah, oke, sampai di sini dulu aktivitas dan ayat hafalan hari ini. Dadah!